Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini. Pertama, tentu kita mesti perbanyak syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena tidak ada jalan lain melanggengkan sebuah nikmat kecuali dengan mensyukurinya. Hari ini kita sudah di pertengahan bulan Agustus, yang mana bulan ini sering diperingatkan ada hari kemerdekaan di dalamnya, yang mana kemerdekaan adalah merupakan salah satu nikmat besar yang Allah Jalla Jalaluh berikan kepada hamba-hambanya. Maka wajib bagi para hamba ketika Allah berikan kepadanya suatu nikmat kemerdekaan untuk mensyukurinya, bukan untuk mengkufurinya. Karena sesungguhnya syukur itulah yang akan menambahkan nikmatnya sebuah kemerdekaan, sedangkan kufur akan menghilangkan kenikmatan dari kemerdekaan tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka pasti aku akan tambahkan untuk kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kalian kufur, mengingkari, tidak mau mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sesungguhnya azabku amatlah sangat pedih, kata Allah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kenikmatan demi kenikmatan,
Namun ketika mereka kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalalu timpakan kepada mereka azabnya yang pedih. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Saba, begitu juga Fir'aun. Ini dia kaum Fir'aun, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kenikmatan yang sangat banyak. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang kaum Fir'aun, kam taraku min jannatin wa uyun, berapa banyak kebun-kebun dan mata-mata air yang mereka telah tinggalkan, wa zuru'in wa maqamin karim, demikian pula tanaman-tanaman dan tempat-tempat dan pemandangan yang indah, wa na'matin kanu fiha fakihin, demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang mereka bersenang-senang padanya. Akan tetapi jamaah, karena mereka kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka malah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan mereka di dalam Laut Merah. Allah turunkan kepada mereka azab yang pedih, maka langit tidak lagi menangisi mereka. Fama bakat alaihimus samaa'u wal ard wa ma kanu munzirin. Tidaklah langit, tidak pula bumi akan menangisi mereka, karena mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jadikan itu semua ibrah, jadikan itu semua pelajaran untuk kita semua, bahwasanya nikmat, ketika nikmat itu kita hadapi dengan kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah pasti bisa mencabut kenikmatan tersebut. Tetapi ketika nikmat itu kita syukuri dengan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan kita berusaha untuk menjalankan perintah serta menjauhi larangan-larangannya dengan sekuat tenaga, niscaya Allah akan menambah kenikmatan itu dengan kenikmatan yang lainnya. Jangan jadikan kemerdekaan sebagai tempat untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa banyak para pemuda mengadakan hiburan-hiburan, musik-musik, berjoget-joget dengan penyanyi seorang wanita. Padahal disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhiriz zamani khasfun wa qadhfun wa maskhun. Qila wa mata dhalika ya Rasulullah? Qala idza dhaharatil ma'azif wal qainat wastuhillatil khamr. Di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan diubah wajah mereka menjadi buruk. Kemudian beliau ditanya, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika alat-alat musik dan para penyanyi wanita telah merajalela serta khamar dianggap halal. Jamaah, di saat telah muncul itu semuanya, maka pasti akan muncul yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita seperti itu. Itu menunjukkan bahwa mensyukuri bukan dengan cara hal yang kita sebutkan tadi di atas, seperti dengan bernyanyi-nyanyi, apalagi penyanyi seorang wanita dengan musik yang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perkenankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dalam sahihnya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Sesungguhnya benar-benar akan ada beberapa kaum dari umatku, mereka akan menganggap halal zina, menganggap halal sutra bagi kaum laki-laki, minuman keras dan alat-alat musik. Kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang akan kita rayakan atau yang sering dirayakan di setiap bulan Agustus. Maka kita syukuri dengan cara kita menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga solat kita, kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendatanginya ketika ada seruan azan, dengan cara kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari hadis-hadisnya,
kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala dengan ucapan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan hati kita. Hati kita mengakui bahwa kemerdekaan itu semuanya dari Allah tabaraka wa taala. Allah yang memberikannya. Lisan kita pun menyatakan syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kita puji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan perbuatan badan kita pun yakni kita gunakan untuk menggunakan kemerdekaan ini untuk betul-betul menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Ketika kita tidak melakukan hal demikian jemaah, ketika kita malah berpaling dari perintah Allah tabaraka wa taala, ketika kita malah lebih senang memaksiati Allah tabaraka wa taala, jangan salahkan apabila Allah subhanahu wa ta'ala kembali mencabut kemerdekaan itu. Pasti Allah akan mampu dan sangat mampu untuk menimpakan kepada hamba-hambanya azabnya yang pedih. Itu yang kita khawatirkan. Semoga itu tidak terjadi pada kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, oleh karena itu jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, sesungguhnya kami berdiri di sini mengingatkan diri kami pribadi dan kepada kita semua. Demikian pula bagi yang mendengarnya. Janganlah menghadapi nikmat yang besar ini dengan cara kufur kepada Allah tabaraka wa taala, dengan cara memaksiati Allah subhanahu wa taala. Kita gembira dengan pemberian nikmat, tapi gembira itu adalah dengan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, dengan menaati dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berjalan di atas ketaatan serta terhindarkan dari maksiat-maksiat kepadanya. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, hakikat kemerdekaan bukan hanya sebatas merdeka dari penjajahan, akan tetapi hakikat yang paling hakiki daripada kemerdekaan yaitu hati kita betul-betul merdeka dari jajahan hawa nafsu. Ketika seorang yang hatinya dikungkung oleh ikatan hawa nafsunya, dia lebih menaati hawa nafsunya daripada mentaati Rabbnya, sungguh hakikatnya ia masih dijajah oleh syaitan. Ketika seorang hamba merdeka dari jajahan syaitan dan iblis serta bala tentaranya, berarti ia telah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kemerdekaan, bahkan kebahagiaan, bahkan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ia wafat di atas itu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi akan diberikan kepadanya. Maka jadikan diri-diri kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jadilah kita hamba-hamba yang memerdekakan diri kita dari kungkungan hawa nafsu. Jangan sampai kita mempertaruhkan hawa nafsu kita atau memperturutkan hawa nafsu kita, akibatnya kita memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala akan sesatkan kita di atas keilmuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilahnya? Maka Allah sesatkan di atas keilmuan. Maka Allah akan sesatkan mereka di atas keilmuan. Ini termaktub di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Jemaah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal untuk berfikir, memberikan kita ilmu, memberikan kita pengetahuan mana yang halal dan mana yang haram. Maka pilihan ada di tangan-tangan kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan hidayah, diberikan taufik
di atas ketaatan, di atas keistiqomahan. Kemudian kita diwafatkan di atas al-haq, kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya. Sebagaimana disebutkan tadi, Firaun kaum yang membangkang, tapi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Firaun. Mana bukti kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada Firaun? Allah tabaraka wa taala mengirimkan 2 nabi sekaligus kepadanya untuk memberikan peringatan, untuk menasihatinya, semoga dia ingat, semoga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manusia yang paling bejat di atas bumi yang kita ketahui adalah Firaun. Dia bebas membunuh, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 2 nabi sekaligus kepadanya. Maka itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kita di tempat yang mulia ini tidak ada yang sejahat Firaun. Kita masih mendengarkan nasihat. Kita masih mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Masih mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maka itu adalah sebuah nikmat. Maka mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat tersebut. Selanjutnya, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga kita diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.